Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtarimin yang terhormat, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Yang saya hormati para jamaah pengajian pada malam hari ini yang berada di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri Mahat Tahfidz Al-Quran MAJT Basnas Jawa Tengah, dan yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TVku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam hari ini yaitu kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah tema yang akan dibahas pada malam hari ini yaitu keutamaan salam dan perintah untuk menyebarluaskannya. Untuk itu apabila nanti para jamaah dan para santri yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung kepada guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di nomor 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam hari ini terlebih dahulu mari kita buka dengan bacaan umul kitab liridhaillah wa li syafaati rasulillah bi barakati suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita simak bersama-sama kajian malam hari ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Habib Ja'far Al-Musawwa. Waktu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga seluruh pemirsa MAJT TV dan juga TVku serta seluruh pendengar Radio Dais dan Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana malam ini kita kembali dipertemukan di ruang sholat utama Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di dalam masjid ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang nanti saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang disampaikan adalah keutamaan salam dan perintah untuk menyebarluaskan salam. Jadi salam ini adalah ucapan pertama yang akan didengar seseorang ketika memasuki surga. Ya.
Jadi orang-orang yang masuk surga ini akan mendapatkan ucapan selamat. Selamat kamu. Nah, salam ini yang meramaikan ucapan-ucapan orang yang berada di dalam surga. Di samping ucapan alhamdulillah. Jadi yang di sana itu ketika bertemu selalu assalamualaikum, assalamualaikum, selalu saling menjawab. Nanti ketika berbicara selalu ucapannya diramaikan dengan alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Maka dari itu kita ini di dunia, ini kan hakikatnya kita ini sedang berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket masuk surga. Kita ini kan hakikatnya kan berlomba-lomba untuk mendapatkan tiket. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan tiket sehingga kita bisa masuk ke dalam surga. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang terkait dengan kebiasaan orang berada di surga, kita ini mulai menjalankan. Di surga itu isinya orang yang bersyukur. Nah, kita mulai belajar bersyukur. Di surga itu tidak ada orang yang mengeluh. Nah, kita belajar mulai jangan sering mengeluh, begitu. Nah, maka dari itu salam ini sangat dianjurkan. Banyak ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita ini untuk mengucapkan salam. Di antaranya yang pertama yang ada di dalam surat An-Nur, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tadkhulu buyutan, janganlah kamu sekalian memasuki rumah ghaira buyutikum, yang bukan rumahmu, hatta tasta'nisu, sehingga kamu meminta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan memberi salam kepada penghuninya. Begitu. Jadi salam ini juga merupakan satu identitas seorang muslim. Itu yang paling gampang, itu ya, yang paling gampang untuk ditandai adalah selalu mengucapkan salam. Ini secara umum, walaupun ada non-muslim itu mengucapkan salam itu ya silakan. Tapi secara umum orang Islam ini diidentifikasikan dengan mengucapkan salam. Jadi kalau bertemu, Assalamualaikum. Ya. Memang ini dianjurkan oleh agama. Karena salam ini adalah doa. Salam ini doa. Maka kita tidak boleh mengucapkan salam kepada non-muslim. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu tidak boleh diucapkan untuk orang non-muslim. Semoga keselamatan, kesejahteraan, ya. Jadi artinya assalam itu keselamatan, kesejahteraan,
terlimpah atasmu. Begitu. Nah, itu dalam Islam kita dilarang untuk menjawab salam kepada orang non-muslim. Apakah ini termasuk tidak menghormati? Tidak. Bukan seperti itu konteksnya. Ya. Jadi kalau kita ini dalam agama kok dilarang, maka kita harus berusaha membela agama kita. Jangan karena pekewuh, terus kita sembarang orang ului salam. Jangan. Kita lebih menghargai keputusan Allah, kita lebih menghargai keputusan agama daripada kita yang mungkin karena toleran dan bagaimana sehingga kita ini melanggar aturan agama. Begitu. Ya. Jadi di sini diperintahkan, hei orang-orang yang beriman, kamu jangan memasuki rumah yang bukan rumahmu, sehingga kamu meminta izin. Karena ada yang mengatakan rumah itu aurat. Ya, rumah itu aurat. Karena di dalamnya mungkin ada perempuan dan sebagainya. Ya, kalau misalnya saya umpamakan dalam rumah saya itu pasti kalau yang di dalam rumah itu anak-anak saya, istri saya nggak pakai kerudung. Ya, itu kalau ada tamu pasti tabir saya tutup. Atau kalau ada tamu mau datang, saya ngomong, ada tamu mau datang. Nanti semuanya akan siap-siap pakai kerudung. Ya. Bahkan anak-anak saya atau istri saya itu kalau mau lewat dari kamar ke belakang, jadi kamarnya di sini, kamar mandinya di sini, itu kalau mau lewat nggak pakai kerudung, pintu terbuka ini nggak berani lewat. Jadi minta supaya ditutup dulu. Karena kalau ada orang lain, kalau ada orang luar melihat, maka istri saya, anak saya nggak mau. Nah, artinya apa? Kalau kita mau masuk ke rumah yang bukan rumah kita, minta izin dulu. Supaya orang rumah itu bisa memberitahu kepada anaknya, istrinya, ini ada tamu, supaya pakai kerudung. Kalau mau lewat, ya sudah berkerudung. Itu begitu. Nah, maka etikanya di dalam agama itu minta izin dulu. Nanti setelah diberi izin, wa tusallimu ala ahliha. Setelah diberi izin, barulah kalian masuknya itu assalamualaikum. Begitu. Masuknya rumah itu mengucapkan salam. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Jadi kalau kita masuk rumah kita sendiri, ya, begitu masuk rumah, assalamualaikum. Ya. Uluk salam ala anfusikum, kepada dirimu sendiri. Tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Gitu. Suatu penghormatan yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkah lagi baik. Jadi orang kalau masuk ke rumah assalamualaikum, katanya setan-setan yang mengikuti itu akan hilang, akan lari. Katanya lagi, kita tidak tahu ya. Kalau orang tua itu pokoknya kalau ngomong tuh ya lebih baik diperhatikan maksudnya. Ya, jangan misalnya orang tua ngomong, ono setan candiolo, ngapusi, jangan. Ya, karena maksudnya itu apa, begitu. Jadi kalau orang-orang kuno mengatakan begini itu maksudnya apa?
Jangan terus, wah iki ora ono dalile, ora ono ngene ngawur dan sebagainya, jangan. Orang tua itu ngandani supaya digugu, supaya dinut. Kowe nek jungkatan rambutmu, kowe durung suci, kowe nek jungkatan nggo rambutmu sing tiba kuwi mau sok ben ning akhirat bakal jadi tombak nombaki kowe. Lah iki maksudnya supaya hati-hati. Orang sisiran, orang yang perempuan yang sedang haid itu ya, kan ada yang seminggu, mungkin 10 hari, dia sisiran, rambutnya jatuh. Padahal ini kan rambut yang termasuk harus disucikan. Maka jatuh tidak suci, dibiarkan. Nah aturannya orang kuno itu rambut yang jatuh dikumpulkan, disimpan. Nanti kalau sudah mandi, ikut dibasuh, lalu dibuang, boleh. Lah, wong tua nek ngandani orang nganggo kangel-kangelan, kowe engko nek rambutmu brodol, sok ben bakal dadi tombak nombak kowe mengko. Wah, cah wedok zaman biyen dionekke ngono wedi. Dadi nek sisiran dicekeli, rambutnya diuntel-untel, pinggirke nek wis mandi baru dikebir risan, baru dibuang. Ya. Orang-orang tua itu juga begitu. Ya. Katanya orang kalau dari luar masuk ke rumah itu diikuti setan. Ya. Makanya kalau ada orang masuk rumah itu jangan terus dikasih hal-hal yang tidak menyenangkan. Mlebu omah, wis sing ngumpetke dhuwitku to. Wah, dadi kuwi. Wis kuadung kena setan, mlebu belung ditagih. Oh, jebule kowe to sing nganggo kendaraanku. Makane oh ya wis kaya dikebyur bensin, kobong ya. Nah, kalau ada orang masuk rumah itu maka diperintahkan fasallimu ala anfusikum. Ucapkan selamat atas dirimu. Ya, supaya kita ini selamat, setan-setan yang menggoda itu dia akan berlari. Termasuk ketika kita masuk ke dalam kamar. Ya, masuk ke dalam kamar, assalamualaikum, tahiyyatan min indillah, mubarakatan thayyibah, supaya kamar itu dapat barokah. Tapi kalau masuk kamar mandi, jangan uluk salam. Ya, kamar mandi itu tempatnya hubus wal khobais, tempatnya setan. Jadi orang kalau masuk kamar mandi itu harus berdoa supaya apa? Supaya kalau kamar mandi itu tidak digoda setan. Orang kalau masuk kamar mandi beleng itu la 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 li 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 kemana kemana wis pokoknya ngono kuwi. Ya, nyanyi asik, buang air besar sampai setengah jam. Karena ning jero kamar mandi swara sing ora enak dadi enak. Itu koyo menggema ngono ya suarane gitu. Orang ngerti kuwi digodha mbek setan, ya. Jadi tadi yang saya katakan bahwa salam itu merupakan satu identitas orang Islam, dan salam itu merupakan tanda supaya kita ini saling tahu sesama orang Islam, dan itu dianjurkan di dalam Islam. Ya, sebagaimana wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Apabila kamu sekalian dihormati, ada orang uluk salam kepadamu, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau paling tidak balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Begitu. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu artinya mendoakan. Ya. Kita bayangkan kalau sesama orang Islam itu meresapi artinya satu sama lain itu saling mendoakan, maka fa insyaallah
orang Islam ini semuanya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari bahaya, selamat dari fitnah dunia, selamat dari fitnah akhirat. Jadi kita ini bahasanya di dalam Al-Quran itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong atas perbuatan yang baik dan perbuatan ketakwaan. Kita ini diperintahkan untuk saling bantu membantu. Nah, termasuk kita ini saling mendoakan sesama orang Islam. Jadi kalau ketemu assalamualaikum, assalamualaikum, masing-masing itu seperti itu. Seperti kita sholat, assalamualaikum warahmatullah. Artinya semoga keselamatan dari Allah terlimpah atas kamu, saudara-saudara yang dari mulai kanan sampai pojok, dari mulai kiri sampai pojok, itu saling mendoakan. Mereka menengok sebelah kanan berarti kita kena. Mereka menengok sebelah kiri berarti kita kena. Saling salam. Nah, doa itu kalau diucapkan dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hal yang seperti ini yang sering saya sampaikan. Biasanya manusia itu suka lalai. Ya, manusia itu menganggap salam itu sudah halah, ngapain lah. Ada lagi yang ngisini, sedikit salam, sedikit salam. Ya, jadi biasakan kita ini untuk uluk salam. Ketemu salam, berpisah juga salam. Jangan bosan-bosan untuk mengucapkan salam, karena salam itu doa. Kalau mereka yang mengucapkan salam berarti kita didoakan. Kalau kita membalas berarti kita mendoakan. Terus doa bidoa, ini penting ya, supaya kita selamat dalam segala hal. Itu bisa selamat, karena hidup di dunia ini apalagi zaman sekarang ini semakin lama semakin berat. Godaan-godaan itu semakin bertambah berat. Nah, satu-satunya yang paling utama adalah mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup dulu. Monggo seperti biasa ada waktu kira-kira 15 menit ya. Yang mau bertanya silahkan. Ada 2 pertanyaan, Habib. Yang pertama, assalamualaikum, izin bertanya Habib. Nama ayah asal Kudus. Pertanyaan, apakah wajib kita menjawab salam atau tidak berdosakah jika kita hanya membaca saja chat yang ada atau yang masuk dalam HP kita? Sebab yang saya tahu bahwa menjawab salam adalah kewajiban seorang muslim. Oke. Terus satunya apa lagi? Pertanyaan yang kedua dari Bapak Sukaidi. Assalamualaikum, izin bertanya Habib, kalau semisal menjawab salam orang non muslim itu tidak diperbolehkan, terus bagaimana cara agar kita tidak intinya berarti ketika ada non muslim yang bertanya, kita tidak boleh berjawab, apa yang harus kita lakukan? Oh, ya. Jadi begini, kalau dalam kaidah hukum, ya, jadi yang dimaksud salam itu mengucapkan dengan kalimat, maka kita ini wajib untuk menjawabnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana kalau salam itu dalam bentuk chatting, ya, dalam bentuk WA atau SMS, assalamualaikum, gitu ya. Nah, dalam Islam itu saya pernah katakan gini, ada satu hukum yang mana hukum itu keputusannya diserahkan kepada masyarakat, lumrahnya.
Kalau dalam fikih itu ada urfan. Urfan itu misalnya kalau kira-kira. Ya, kira-kira itu misalnya begini. Orang ngasih makan satu porsi. Ya. Nah, porsi itu ukurannya seberapa? Lah itu urfan. Menurut masyarakat itu bagaimana? Kalau orang-orang misalnya ya, saya punya acara selapanan. Itu yang ngurusi konsumsi yang ngadoi gitu ya, itu orangnya ganti-ganti. Ganti-ganti itu kelompoknya beda-beda. Misalnya satu kelompok dari perumahan, satu kelompok dari perkampungan. Nah, kalau dari perumahan itu ngasihnya itu sesuai dengan kebiasaannya di perumahan, sidik-sidik itu. Tapi kalau yang ngasih gilirannya orang-orang kampung, misalnya daerah Tologomulyo, daerah Hujan, nggak bisa petuduk. Karena mereka, menurut mereka itu kebiasaannya ya segitu. Nah, urfan itu seperti itu. Nah, sekarang kita lepas dulu tentang perbedaan harus mengucapkan dan tidak. Ya, kita lupakan dulu. Menurut di lapangan, kalau di lapangan ini hukum masyarakat gitu ya. Orang mengucapkan salam lewat tulisan, lewat chat itu. Kalau nggak dibalas, kesinggung nggak kira-kira? Kesinggung nggak untuk masyarakat itu? Nah, berarti nggak baik. Kalau di masyarakat itu semuanya mengatakan, jadi kalau orang 10 ditanya, kamu kalau BA terus nggak dijawab, kesinggung nggak? 10 pasti paling tidak 9 mengatakan tersinggung. Yang satu, aku wis berapa-apa dibalas yo karemu ora karemu iki sing bangsane Korea iki ngono ku ya. Tapi nek sing wong genah-genah iki kan kesinggung ora dijawab. Nah, kalau itu tersinggung berarti itu salah. Kalau salah berarti bisa dikategorikan dosa. Karena dianggap tidak menghormati. Tidak menghormati orang lain itu bagian dari kesalahan. Ya, jadi kalau chat-chat yang di WA itu maka harus dijawab juga. Begitu. Ya, ini hukum masyarakatnya itu seperti itu. Jadi kalau tidak dijawab itu bisa jadi dosa. Kemudian bagaimana cara menjawab orang yang non-muslim yang mengucapkan salam kepada kita, gitu ya. Banyak cara orang-orang para kiai itu kalau mengajarkan kita itu, kita menjawabnya dengan kalimat yang bukan salam tapi hampir sama. Misalnya waalaikumsalam gitu. Waalaikumsalam. Rodok di alon-alon ke sidik tapi wonge ra mudeng ngono. Ngertini pokoknya ulu salam dijawab salam. Waalaikumsalam. Malah kalau yang ekstrim-ekstrim waalaikumsu ngono malah. Ana sing ngono kuwi ya itu jangan ya. Itu enggak bagus. Kecuali kalau itu orangnya nyelelek gitu ya. Memang sengaja ngece ya kita boleh jawab waalaikumsu. Tapi kalau orang yang non-muslim yang baik dengan kita, assalamualaikum Pak Ustadz gitu ya, waalaikumsalam. Nanti koyok-koyok waalaikumsalam, tapi kalimatnya tidak salam. Lah sam itu apa? Ya sam itu kalau Syam itu ya Syria. Jadi yo kowe wong Syria ngono wae wae. Tapi artinya ora salam. Ya sing penting pokoknya kita tidak melanggar ya, jangan melanggar larangan-larangan dari agama. Ya, saya kira itu. Ayo, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya Habib, tadi kan sudah dijelaskan bagaimana seseorang untuk menjawab salam dari orang kafir, dan dijelaskan pula tadi bahwa seorang muslim tidak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Terus yang saya tanyakan adalah apakah ucapan yang tepat untuk sebagai ganti salam kepada orang kafir? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, kalau di sini itu ya bukan hanya di sini juga ya. Kalau di sini misalnya kita bisa mengucapkan salam itu dengan selamat pagi. Ya, selamat pagi. Jadi itu bukan assalamualaikum, selamat pagi itu salam-salam apa namanya? Ya selamat pagi lah, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum itu berarti salam yang betul-betul sejahtera dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau ada orang sudah assalamualaikum kok salam sejahtera, itu balen-baleni omongan ya. Jadi turah-turah kalimat ya. Kok kasarane turah lambe turah istilahnya. Ora perlu ngomong dibaleni meneh gitu. Jadi kita bisa mengucapkan itu, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat tidur, kan tidak apa-apa. Ya, kita mendoakan orang supaya pagi ini selamat, kamu saya doakan selamat, kamu saya doakan semoga jalanmu selamat, kan boleh meskipun dengan non Muslim, ya. Atau apa peserta olahraga yang bukan Islam, saya doakan kamu selamat, saya doakan kamu menang, boleh nggak kira-kira? Boleh, nggak ada larangannya. Itu sebagai apa namanya, uhwah basyariyah, uhwah watoniyah, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu pokoknya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum lah itu yang nggak boleh. Ya, jadi kita harus bisa membedakan mengucapkan salam yang kita mohonkan kepada Allah. Sementara Allah itu tidak ridho kepada orang kafir. Kok malah kita memintakan salam yang sejahtera, gitu. Salam yang menyeluruh, salam yang komplit. Nah, itu yang tidak boleh, gitu ya. Jadi bisa diganti dengan selamat pagi, sobahul khair, sobahun nur, boleh. Itu bahasa-bahasa apa namanya tradisi, bahasa budaya itu boleh-boleh aja, ya. Ayo, masih ada waktu? Ada lagi Bib ini dari Ya. pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Habib, apakah hukum bagi orang yang sering menyingkat salam di chat seperti ASS titik-titik? Karena jika pengucapannya berbeda, artinya pun juga berbeda. Mohon penjelasannya Habib. Ayo, marake mumet ya. Aduh, ndongake wong rada tanggung-tanggung ya. TTJJ ya. Apa TTDJ. Apa tuh TTJJ? Hati-hati di jalan. Masya Allah. Kabeh kok disingkat kabeh. ASS itu malah artinya nggak bagus, ya. Kalau WRWB barang kuwi mbok werwek. Kalau saya assalamualaikumnya pasti saya runtut. Tapi kalau WRWB-nya itu saya masih menggunakan WRWB. Tapi assalamualaikum. Tapi saya tidak pernah ASS, tidak pernah. Ya, saya nggak pernah. Akhirnya ASS nutulmu tambah uan bar. Ya, bagaimana seperti itu nggak baik. Ya, jadi apa namanya, sebagai orang Islam identitas kita ini ya begitu. Karena kalau misalnya ASS mau dijawab WSS, padahal ora apa-apa nih. Ya, kalau kita assalamualaikum dijawab waalaikumsalam, maka kita dapat balasan doa gitu. Jadi jangan pelit-pelit lah. Gitu ya. Model kayak wartawan kayak nulis steno, singkat-singkat ngene-ngene. Nek sing paham ora apa-apa. Dulu saya pernah itu ya, ada teman saya itu dikasih surat assalamualaikum WRWB. Itu mengartikan WRWB semalam ora turu. Opo to iki? Jadi pacare gitu loh, pacare. Zaman dulu, zaman saya remaja. Ini teman saya, bukan saya. Bukan saya. Jadi yang perempuan ini cerita sama teman saya ini, apa tuh Mas, aku sepengi rasa turu. Kok WRWB iki apa?
Digule ora gathuk-gathuk wis megule kamu Jawa, kamu yo ora mudeng kuwi jak anyar-anyaran tulisan kuwi. Dadi kan gawe mumet meneh iki. Apa kae assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kan gitu ya. Nanti gawe mumet titi DJ ngopo meneh sing anggo singkat-singkat dimarake mumet. Ya. Tadi pertanyaannya bagaimana kalau kita menerima ASS itu? Ya jawablah dengan waalaikumsalam gitu ya. Nanti lama-lama kalau kita ini mengajak yang baik, dia akan menjawab dengan balasan yang baik. Dia akan uluk salam dengan cara yang baik. Jadi kita ini kan misalnya kalau uluk salam dengan orang assalamualaikum, pasti dia akan menjawab. Ya. Tapi kalau assalamualaikum, oh salam, wah malah banter-banteran, ketak-ketakan. Jadi kita ya sebagai orang Islam ini kan kita harus ikut-ikut berdakwah ya. Kuntum khaira ummatin ya ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita ini sebagai umat yang memang dianjurkan, diperintahkan untuk berdakwah. Ya, jangan malah kita ikut-ikutan sing orang genah. Jadi kita mulai membiasakan uluk salam ya dengan kalimat yang baik. Waalaikumsalam. Karena assalamualaikum pakai alif lam. Jadi jawabannya bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kalau diwasolkan itu jadi waalaikumsalam begitu. Ya, karena di sini perintahnya fahayyu bi ahsana minha au rudduha, jawablah dengan lebih. Jadi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita tambahi assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ada tambahannya. Kalau mereka sudah assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, ya jawabnya cuma itu aja gitu ya. Jadi enaklah gitu ya. Alhamdulillah kajian pada malam hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan berkah dan manfaat untuk kita semua. Mari kita baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.